Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, insyaallah pada cara ini akan kita lanjutkan dari tahsin, masih dalam pembahasan makharijul huruf. Ya. Insyaallah kita masih berada dalam lingkup atau pembahasan makhraj di bagian lisan. Ya, setelah kemarin kita sudah tuntas membahas huruf shad, di mana shad sendiri itu berada di ujung lidah yang targetnya adalah mana kemarin? Ujung lidah shad Di seri bawah ya. iya. Ya, jadi shad ini masuk kelompok seri lidah yang targetnya adalah di gigi seri bawah. Selain shad, apalagi teman-temannya kemarin? Sin. S. Persis. Ada sin, satu lagi ada Zai. zai. Ya, tiga. Shad, sin, dan zai. Sudah kita bahas juga, kita singgung sebelumnya. Ketiga huruf ini ya, secara umum memiliki sifat yang sama. Ada satu kecenderungan sifat yang tiga-tiganya saling punya. Namanya sifat apa kemarin? Safir. Ya, sofir ya. Safir. Sofir. Apa itu sofir kemarin? Berdesis. Dia berdesis. Jadi kalau sin dan shad kemarin kita umpamakan desisnya seperti ular ya. Kita latihannya begitu. Jadi desis itu kayak semacam berdecit gitu. Shad pun sama. Dan sa, si, su, so, si, su. Jadi kita umpamakan desisnya seperti ular. Kalau zai, mana kita umpamakan seperti lebah. lebah atau tawon ya. Harus jelas berarti itu desisnya, sofirnya. Zazizu, ida zulzilah, dan lain sebagainya. Dan kemarin apa yang membuat beda antara sin dengan shad? Padahal dia berasal dari makhraj yang sama, sama-sama di ujung lidah. Kemudian targetnya juga sama, di gigi seri bawah. Lalu apa yang bikin shad dan sin ini berbeda ketika dilafalkan? Apa? Cara baca. Ya, Kalau sin. Kalau shad membulat. Iya, kalau shad membulat ya. Bulat. Dan naik apa nadanya. Jadi Perangkat. cenderung naik ya. Jadi kalau kita bahasakan, shad itu adalah sin dengan versi tebal, sin dengan versi yang membulat, sin dengan versi yang menaik, ya, bawaannya menaik. Itulah yang nantinya akan membuat shad ya, pelafalannya berbeda dengan sin. Kalau sin sebagaimana sehari-hari kita S aja, sa, si, su, ya, siti, atau S pada umumnya kayak kita di bahasa Indonesia. Tapi kalau shad, biasanya kan kalau dalam tulisan Latin dia tulisannya SH gitu ya. Soho, sholat gitu tulisannya. Sholat. Ini kalau Latin diubah ke bahasa Arab jadinya shad ya. Bukan salat, bukan pakai sin tapi pakai shad. Jadi sholat, sholat. Sholawat, apalagi yang ada huruf shadnya. Banyak. Sodako. Iya. Sodako itu juga pakai sedekah ya ketika kita Nggak boleh.
nggak boleh itu ya, tapi bibirnya ya. Itu Ya, harus diminimalisir pergerakan bibirnya kemarin ya. masih agak susah Poinnya. tuh. Karena ya itu PR ya, harus banyak latihan. Karena dia bukan huruf bibir, melainkan dia huruf lidah ya. Lebih detailnya dia ujung lidah. Jadi harusnya yang bermain itu atau yang bergerak itu di lidah, bukan di bibir. Waktu kecil diajarinnya suruh monyong Ustadz, baso gitu. Namanya Mm-mm. baso, jadi suruh monyong. Yaitu untuk apa namanya latihan dasarnya aja mungkin ya. Untuk benar-benar membedakan sin dengan shot ya udah dibikin monyong aja. Itu nggak apa-apa untuk belajar awal-awal begitu. Jadi karena kita udah tahu teorinya atau ilmunya, ternyata shot bukan huruf bibir dan harusnya dia bibirnya nggak banyak gerak. Maka kita maksimalkan di lidah itu, jangan kita di banyak di bibirnya. Tadi ya sodakoh juga termasuk. Kalau dalam bahasa Indonesia udah berubah kan sedekah gitu. Ya, kan dari bahasa Arab itu sodakoh. Tapi tulisnya juga harusnya pakai H juga, sodakoh gitu. Nah kurang lebih itulah untuk shot ya. Berapa yang bedakan antara shot dengan sin atau kita bahasakan tadi shot adalah sin yang tebal, sin dengan versi bulat dan menaik. Meskipun asalnya makrotnya sama, targetnya sama, tapi ketika dilafalkan itu berbeda ya. Kita pun yang mendengar kalau betul dilafalkan beda pasti bunyinya. Nah coba, saya mau dengar masing-masing deh dari sin dan shotnya. Kita coba dulu dari sin. Sasisu. Dibuka mulutnya jangan lupa ya. Sasisu. Coba 1, 2, 3. Tasisu. Satu, Ya. Kemudian as, is, us. 1, 2, 3. as, As. is, us. Oke. Sekarang shot ya, shot. Ingat dia lebih tebal, dan apa namanya membulat terus semacam penuh mulutnya. Ya, kita mulai. So, si, su. Nah, baru kan ketika domah, ketika u itu gerak bibirnya, karena emang dituntut untuk monyong kalau domah ya. So, si, su. Nah, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. So. So, Si. si, Su. Oke. Coba Bunda Khadijah boleh? so, si, su. Oke. Bunda Dea. So. Si. Su. Nah, bagian so dengan su-nya sudah tebal. Cuman Si. si-nya masih menyerupai sin. Mana yang Si. kita kasih tips. Dia seakan-akan kasih di tengahnya itu semacam W gitu W. ya. Jadi kayak si, tapi jangan benar-benar ditampakkan W-nya ya. Seakan-akan yang berarti dia nggak ada. Coba si. Si. Nah, Si. coba so, si, su. So. Si. Su. Nah, bagus itu ya. Nah, seperti itu untuk huruf short, tebal dan naik. Sekarang Ini, ketika sukun. Als, naik berarti dia. Als, ils, us. Ya, 1, 2, 3. Al, As. is, Is. Us. us. Oke. Oh, Bunda Dea, boleh. As. Is. Us. Oke. Udah Khadijah. As, is, us. Oke ya. Oke, udah bagus ini ya. Di shotnya udah ketara perbedaannya dengan sin. Dan kemarin kita jelaskan shot dengan sin ini dia masuk kategori huruf yang Mengalir. mengalir ya, bahkan sempurna, secara sempurna.
Jadi ketika dia posisinya sukun, nah itu coba dimaksimalkan dulu, dituntaskan dulu alirannya. Contoh misalnya ashabun, itu kan mengalir itu maksud durasinya ya. Jadi agak lebih lama. Ashabu islahin, jadi nggak cepet-cepet. Islahin atau nufassilu, nggak, tapi nufassilu. Jadi alirannya atau durasinya agak lebih panjang karena dia masuk kategori yang mengalir sempurna. Begitu pula dengan sin. Ya, kalau kita baca bismillah, nah itu dituntaskan dulu alirannya. Bismillah, jangan cepet-cepet. Bismillah, bismillah. Bis. Ya, itu huruf shad dengan sin. Sama juga dengan huruf zai. Ya, tadi kan kita bilang ya, 3 huruf ini atau pengkelompokan huruf ini itu shad, sin dengan zai. Nah, dia punya kecenderungan yang sama. Sifat-sifatnya pun kurang lebih sama. Oke. Coba huruf zai-nya. Zazizu. Saya ulangi. Zazizu. Jangan lupa mulutnya dibuka. Ya, 1, 2, 3. Zazizu. Zu. Sekarang ketika sukun. Az, iz, uz. Ya, 1, 2, 3. Az, iz, uz. Oke, ya. Nah, kalau zai ini, nah, seperti kita sampaikan kemarin, biar dia keluar desisnya gimana? Biar dia sofira dapat, maka jangan sekali-kali dia agak digigit seperti dal. Kalau dia nanti agak digigit, maka nggak keluar desisnya. Al, kan? Al, il, desisnya nggak ada. Jadi harus jelas, jangan digigit. Az, iz, uz, ya. Itulah. Ustaz, Ustaz, Apa? mau tanya kalau misalkan mengalir sempurna itu kan misalnya kayak Bismillah, nah itu se menghabiskan satu nafas gitu ya maksudnya kayak Oh, ukurannya gitu. ya misalnya kita kalau lagi sholat nggak mungkin ngitung kan. Iya. Kalau misalnya dirasa-rasa bener nggak kalau satu hembusan gitu maksudnya Bismillah gitu. Jadi sampai napasnya habis gitu. Heeh, betul nggak atau gimana? Sebenarnya Udah bener. ini teori yang tidak Salah. dibakukan gitu. Hmm. Jadi nggak ada misalnya dikasih patokan dia harus segini. Enggak, pokoknya Oh, yang penting agak lama gitu ya, durasinya maha. lebih panjang. Dalam arti kalau dia mengalirnya secara sempurna, berarti durasinya harus lebih panjang dari yang mengalir tidak sempurna gitu. Kan ada beberapa huruf yang sudah kita bahas, dia mengalir tapi tidak sempurna. Contohnya lam, ro, nun. Dia mengalir tapi nggak sempurna. Maka ketika kita berhadapan dengan huruf yang mengalir secara sempurna, nah dia kita kira-kira aja harus lebih panjang dari yang tidak sempurna itu. Gitu. Ya. So kita kasih patokan misalnya di awal. Kalau secara sempurna pakai 2 ketukan atau 3 ketukan. Misalnya bis, bis, panjangan 3 ketukan, 2 ketukan. Bismillah. Itu buat ngira-ngira aja. Tapi untuk di awal aja, selepasnya nanti kalau kita sudah terbiasa, itu kita pakainya feeling. Ya. Seperti itu kita diajarkan dulu begitu juga. Jadi buat bolehlah kita pasang misalnya 2 ketukan atau sebutan lainnya apa, ya, 2 harokat atau apa. Itu buat di awal aja, buat pembelajaran di awal aja. Selepasnya kita nanti pakai feeling. Kita kira-kira sendiri, kira-kira tadi panjangnya udah pas sebelumnya atau ternyata nggak panjang. Nah, seperti itu Bunda Dea ya. Ya intinya kalau bertemu huruf yang dia mengalir secara sempurna, jangan kita bawaannya pengen cepet-cepet ya. Tapi dia dialirkan dulu. Bismillah. Jangan langsung Bismillah, Bismillah. Pun dengan sama dengan lam,
nun yang dia mengalir tapi tidak sempurna. Tetap dia mengalir ya. Jangan sampai terlalu cepat juga. Misalnya kita baca alhamdulillah, itu kan lamnya harusnya dia mengalir, meskipun nggak sempurna tetap mengalir. Alham al kan? Alham, Ikan ya, ikannya. meskipun nggak sesempurna sin, sod, zai, tetap dia ada alirannya. Jadi tidak ada durasi yang dia baku harus berapa panjang ya. Tapi kita pakai feeling aja tadi. Kalau sempurna berarti dia harusnya lebih lama dari yang tidak sempurna. Dan seterusnya. Masih Ustaz. Gitu ya, Bunda Dea. Iya, masih Ustaz. Bunda Khadijah, ada yang mau ditanggapi? Boleh. Cukup dulu, Ustaz, cukup. Ya. Oke, tadi kita sudah tuntas, sudah selesai lah kita membahas satu kelompok ini, yaitu huruf-huruf yang berada di ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Oke. Coba kita review lagi beberapa target di ujung lidah. Oke, kita runutkan dari bawah. Yang pertama ada apa? Sosis. Ya targetnya Tapi dulu. seri bawah, seri bawah. Seri Gigi bawah seri ya. bawah. Seri bawah. Hurufnya tadi sod, sin dengan zai. Kemudian Hai. naik agak ke tengah di mana? Di antara Ya, atas dan bawah gigi. Antara gigi seri atas dan bawah ya. bawah. Antara atas dan bawah. Kayak gini. Ya, jadi semacam agak digit ini target kedua. Kemudian target ketiga di mana? Akar gigi seri atas. Ya, Gigi seri akar atas. gigi seri atas. Akar itu maksudnya tempat tumbuhnya ya. Tapi di belakang dia, bukan di ujung. Akar atas. Gigi seri atas. Yang ketiga, kemudian yang terakhir keempat di Di gusi. 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 Di mana itu gusi? Antara akar gigi seri atas dengan langit-langit. Ya, di tengah-tengahnya ada gusi. Jadi kalau kita eh, kita cek beberapa yang sudah kita bahas adalah pertama gusi. Ya, gusi sudah kita bahas. Kemudian akar seri atas sudah kita bahas. Kita nggak runut dari bawah ya. Kemudian yang terakhir seri bawah sudah kita bahas. Sekarang insya Allah hari ini kita akan masuk ya, baru masuk di target yang terakhir. Atau kalau kita runut dari bawah, target yang kedua, yaitu antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Semacam digigit. Ya, inilah yang akan kita bahas. Target terakhir kita. Oke. Saya lanjutkan slide-nya. Nah ini ya. Oke. Setelah kita selesai membahas huruf-huruf yang berada di ujung lidah bertemu gigi seri bawah, kita masuk masih ini ya, dalam lingkup atau seputar ujung lidah ini memang banyak ya. Tapi targetnya kita masuki target yang terakhir, itu target bertemu ini antara ya. Kalau ini kan disebutkan gigi seri atas saja, ujung gigi seri atas, yaitu maksudnya tadi semacam digigit itu. Jadi dia di antara seri atas dan seri bawah. Bagaimana kita lihat ada 3 huruf di sini, yaitu huruf sa, za, zo. Ini tiga-tiganya digigit. Ya, semacam digigit. Kita masuk huruf sa. Pelafalannya gimana tadi ya? Digigit. Digigitnya pun jangan terlalu banyak. Jangan sampai over, gigitnya sampai agak setengah gitu. Gitu. Itu berlebihan. Ya tadi seperti ini yang disebutkan, ujungnya aja. Ya, ujung lidahnya aja. Kan kita belajar target kita, makhraj kita di ujung lidah. Jadi benar-benar ujungnya aja dikit. Sekedar nempel. Sa, si, su.
sa, fi, su. Nah, inilah yang membedakan tadi huruf sa dengan huruf sin dan sod. Kalau sin dan sod, dia nggak digigit. Makanya keluarlah dari dia sifat sofir tadi. Keluar dari dia desisnya. Tapi karena sa ini dia digigit, nah itu mencegah dia dari keluarnya desis itu. Ya, gimana tadi? Sa, fi, su. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Sa, si, su. Itu. Lagi. Sa, fi, su. Jangan lupa dibuka mulutnya. 1, 2, 3. Sa, Sa, si, si, su. su. Ya. Ya. Nah, kalau sa ini kan mungkin sering kita lihat kalau dalam tulisan Latinnya, ya, kalau sin, Pakai. iya, sod itu s gitu ya. Sa, ini kalau sin, kalau ini sin. Tapi kalau sa, gimana kalau tulisan Latinnya? T, S, A. Iya ya, dibuat depannya itu ada T-nya. Sa. Ya, makanya ada orang namanya Sabit. Ya, Sabit. Nah, itu dia kan biasanya di tulisannya itu, kalau di absen misalnya namanya Sabit itu masuknya bukan daftar huruf yang S, tapi dari T dia. Muhammad Sabit misalnya. Kan depannya ada T. Hmm. Ya, tapi kan kita bacanya nggak tersabit, nggak. Tapi langsung Sabit, Sabit. Ini kalau dalam tulisan sa, si, su. Jadi dalam penulisan secara Latinnya pun udah beda dengan sin dan sod. Jadi kalau sin dia sa seperti biasa, ya. Sod dia SH gitu ya, kita sebutlah SH. Kalau sa dia TS ya, cenderungnya diawali dengan huruf T. Sa, si, su. Seperti itu. Ingat tadi ya, dia digigitnya dikit aja. Cuma ujung sekedar nempel aja. Sa, si, su. Jadi jangan terlalu over. Jangan sampai ke tengah lidah digigit. Nggak, berlebihan itu. Oke, kita langsung coba di sini. Contohnya tadi udah ya. Sa, si, su. Sekarang gimana kalau dia posisinya sukun? As, is, us. Ya, kalau dikira-kira, dia masuk kategori yang apa? Mengalir secara sempurna, tidak sempurna, atau disentak. Tidak As, sempurna. is, As, us. i, is. Mengalir tidak sempurna. Ya, dia mengalir, ya, tapi secara sempurna. Ya, Oh, dia sempurna. mengalir Dia secara sempurna. sempurna. Jadi dia ada kemiripan juga dengan kelompok sebelumnya, ya. Sin, sod dengan zai, dia ngalir sempurna. Jadi kalau kita menjumpai nanti ada sa, huruf sa yang sukun ataupun bertasdid, maka kita sempurnakan alirannya. Dalam arti tadi durasinya agak lebih panjang dari yang nggak sempurna. As, ya kan ngalir tuh. As, is, us. Oke, coba. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. As, As, is, is, us. us. Sekali lagi. As, is, us. Jangan lupa alirannya. As, is, us. Coba Bunda Dea, boleh? As, is, us. Kebayang ya perbedaan antara sa dengan sin. Kalau sin kan tadi ada desisnya. As, itu kan? As, is, us. Beda sama sa. As, is, us. Nggak ada desisnya. Jadi kalau ada yang melafalkan huruf sa, tapi kok kedengaran ada desisnya, nah berarti itu uh, kurang menempel di gigi sehingga keluar desisnya. Kan beda. As sama as beda tuh.
Ya, coba Bunda Khadijah boleh. As, is, us. Coba lebih sempurna lagi alirannya, agak banyak. As, is, us. Oke, ya. Jadi jangan semacam disentak. Kalau disentak jadinya as, if, atau ngalirnya kurang sempurna. As, if, us, tapi as, if, us, gitu. Itu yang dimaksud dengan tadi ya, durasi atau aliran. Kemudian setelahnya fas, fif, sus. Nah, ini bertemunya dua sa. Langsung. Ya, 1, 2, 3. Sas, Sis, tis, su, sus, Boleh sekali lagi? sas, sas, tis, sis, su. sus. Oke. Ya. Coba boleh Bunda Khadijah? Sas, sis, sus. Oke. Bunda Dea? Sas, sis, sus. Oke, bagus ya. Tetap dijaga konsistensi artikulasinya atau aljaufnya. Tetap dia dibuka mulutnya. A, I, U-nya tetap jelas. Jadi bagus ya, sudah mengalirnya sudah sempurna. Kemudian pelafalannya pun sudah sesuai dengan huruf sa tadi ya. Agak digigit dikit. Jadi dia berbeda dengan huruf sin. Kemudian yang bawahnya sasu, sasi, sasa. Ya, jangan lupa dibuka mulutnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Sasu, sasi, sasa. Oke. Kemudian sebelahnya sisi, susu, sisi. Nah, 1, 2, 3. Sisi, susu, Susu, tis. sisi. Nah, jadi dia digigitnya dikit aja. Jangan terlalu banyak. Sekedar nempel antara tadi ujung gigi seri atas dan bawah. Dan yang full dengan tasdid, berarti di sini akan ditampakkan gimana cara melafalkan secara sempurna tadi alirannya. Nah, jangan terlalu cepat. Sus, sis, su. Jadi yang ngalir dulu. Sus, sis, su. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Sus, Su, sis, sis, su. su. Nah, lagi alirannya coba lebih sempurna lagi. Dalam arti durasi agak lebih lama lagi. Ya, 1, 2, 3. Sus, Su, sis, sis, su. su. Boleh Bunda Dea coba. Su, sis, su. Nah, itu agak kedengeran mirip dengan sin. Sofirnya keluar itu. Tadi desisnya agak keluar. Coba lebih digigit lagi dikit. Sus, kan beda nih. Sus, itu kan ada desisnya. Tapi kalau sa dia nggak ada, hilang. Sus, sis, su. Ya, coba. Su, sis, su. Udah digigit? Udah. Udah ya? Su, sis, su. Oke. Eh, tapi kedengeran nggak perbedaan antara sus, sis, sama sus, sis, su? Su, sus. Jadi susah. Sus, sis, su. Nah, ya. Udah ini sih apa Tapi desisnya ya gigit desisnya udah gigitnya hilang. apa ya? Mm-mm. Oh iya. Ya pokoknya dia berbeda nanti ya. Dia nggak ada desisnya. Kalau tak. Oke, bagus ya. Coba Bunda Khadijah boleh? Sus, sis, su. Sekali lagi. Sus, sis, su. Oke, ya. Kemudian terakhir bagian atas su si su. Ya, sekali lagi su si su. Bareng-bareng 1, 2, 3. Sus, Sus, sis, sis, su. su. Oke, ya. Eh, ada beberapa orang mungkin dia cadel gitu ya. Cadel dalam mengucapkan huruf S. Nah, ini beda nih kasusnya sama yang cadel R,
Ya, jadi L atau jadi Y. Ini ada juga yang dia cadel S. Jadi ketika dia melafalkan huruf S, dia selalu semacam digigit lidahnya. Saya gitu ya. Berapa orang ada yang seperti itu. Termasuk saya dulu waktu kecil pun juga ya, jadi cadel huruf S. Jadi kalau S biasa, ya tadi huruf sin atau S dalam bahasa Indonesia itu saya dulu juga gitu, agak digigit dan selalu digigit. Ya, tapi semakin besar hilang lah cadelnya, bisa lah kita melafalkan huruf S gitu. Jadi pentingnya kita belajar teori itu seperti itu. Jadi beda nih sin dengan sa, nggak cuma keluar s-nya doang, tapi beda dari pelafalannya, caranya, ya, dari lidahnya kemana dan kemana itu berbeda. Oke, kita coba langsung contohnya dalam Al-Quran seperti apa huruf sa. Dari yang pertama, nah dari sukun ya. Ini dia dalam posisi sukun berarti kita fokuskan di alirannya. Gimana? Asqolaha, asqolaha. Ya, 1, 2, 3. Askolah. Askolah. Oke, coba Bunda Khadijah. Askolaha. Oke, ya bagus ya. Udah, eh, apa namanya cara membuka mulutnya sudah cukup bagus ya. Jadi dibuka. Nah, Bunda Dea boleh? As askolaha. Oke. Ya, kita sambil review dengan huruf-huruf yang lain. Jadi sa-nya sudah bagus. Sekarang hamzahnya. Hamzah di mana letaknya? Di Tenggorokan tenggorokan. bawah. Bawah. Bagian bawah, betul ya. Jadi dia bukan masuk huruf lidah, tapi masuk huruf tenggorokan. Kemudian setelah sa ada huruf qaf. Gimana huruf qaf letaknya? Of itu di pangkal lidah. Qaf di mana? Di pangkal lidah sasarannya yang lunak. Ya. Ini dia juga udah masuk ke eh, lingkup makhraj lidah ya, cuman bagiannya berbeda dengan yang sedang kita bahas. Kalau qaf dia lidah ya, makhrajnya di lidah, bagiannya di pangkal. Pangkal itu belakang deket amandel itu ya. Dan sasarannya pun ketemu bagian yang lunak atau yang apa bahasanya? Lunak atau lembut ya. Berbeda dengan kaf, sama-sama di pangkal lidah. Cuma kan targetnya dia nyentuh bagian yang keras atau kering. Karena nanti pas dilafalkan beda tuh. Qaf, kaf, beda. Kemudian huruf lam. Di mana lam? Lidah. Dia lidah, makhrajnya lidah. Bagian Lam. Eh, Si itu. ujung lidah bagian punggung. ya ya masuk ujung lidah ya. Bahkan ada juga yang masukkan lam di sisi lidah. Maksudnya tadi karena pemakaian selebar itu. Karena dia ujung lidah, berarti yang fokus kita bahas adalah targetnya. Kemana targetnya? Lam ini. Gusi. Gusi ya. Jadi kalau kita runutkan dari bawah, dia masuk ke target yang terakhir, keempat. Gusi. Tadi ya, di antara akar dan langit-langit. Tengah-tengahnya ada gusi. Dan lebih spesifik tadi, lam ini pemakaiannya sepertiga lidah. Lebar maksudnya. Nah, karena ada yang masukkan dia ke ujung lidah, ada juga yang masukkan dia ke sisi lidah. Dua-duanya benar. Terakhir, H. H ini di mana? Tenggorokan. Tenggorokan Di bagian tenggorokan bagian H. tengah. Oh, Bagian mana? paling bawah dekat Hamzah. Sama ya. Jadi di tenggorokan bagian bawah itu ada dua huruf, yaitu tadi H dengan sebelumnya Hamzah. H ini dia cukup sampai tenggorokan di bawah aja. Jangan terlalu dalam hingga ke dada. Ada yang dia pengambilannya terlalu berlebihan sampai dia H ini keluarnya di dada.
Itu berlebihan. Yang sampai terlalu dalam pengambilan H. Ya, cukup di tenggorokan saja. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Suburon. Ini udah lebih mudah. Suburon. Ya, 1, 2, 3. Suburon. Suburon. Sudah terdengar ya, desisnya hilang. Di software-nya dia nggak ada untuk sign. Dan selanjutnya siabun. Ya, 1, Siabu. 2, 3. Siabu. Siabu ya, nggak ada tanwinnya. Sekali lagi, siabu. 1, 2, 3. Siabu. Siabu. Oke. Sudah huruf ya. Di mana ya? Makhrajnya? Ya, itu di tengah-tengah, tengah lidah. Ya, tengah lidah. Targetnya kemana tengah lidah? Langit-langit atas. Langit. Nah, dia satu kelompok itu sama semua ya, makhrajnya sama, targetnya sama. Berarti ya punya teman. Siapa aja teman? Ya, ja, sya. Ya, Jim, ya, Shin juga ya. Tiga-tiganya sama. Oke, selanjutnya sabitun. Nah, jangan lupa dibuka mulutnya. Ya, bareng-bareng. Sabitun. 1, 2, 3. Sa- Sabit. Sabitun. Oke, coba Bunda ya. Sabitun. Oke, Bunda Khadijah. Sabitun. Ya, nah, ini ada huruf ta nih. Coba, kalau dia masih ingat, ta ini dia di mana makhrajnya? Tengah Sabit. ya. Tengah dah ya. Satu. Tak, tak di ini. Ujung lidah. Nah, iya. Dia udah Ujung lidah. masuk ke makhraj lidah ya. Agar gigi. Agar gigi. Akar Targetnya gigi mana? seri. Akar gigi Akar seri gigi. atas. Agar akar gigi seri atas ya. Berarti di tempat tumbuhnya gigi seri atas. Tak, tak, tak. Bukan di ujungnya, bukan tak, tak. Tapi di akarnya. Tak. Tak, tak, tak. Kemudian temennya ada lagi siapa? Tok, tok, tok. Tok. Ya, po. Satu lagi. Do, do. Bukan do. Do di sisi Tak. lidah. Atau apa ya? Tak, tak. Z. Apa, Bunda dia? Dal, dal, dal. Dal. Dal ya. Dal. Jadi 3 juga tuh. Ta, po, dal. Do. Ya kalau dal mudah lah. Da, di, du, dede pada umumnya. Tapi kalau ta, ya dia kan agak gimana cara membedakan ta dengan po? Tak. Kalau to itu terangkat bulat kayak do. Kalau ta, dia enggak ya. Dia normal. Tak biasa. Sama halnya tadi kita membedakan antara sin dengan sod. Seperti itu juga perbedaan dengan ta dan to. Ya. Dan ta juga dia, ya, seperti yang sudah kita bahas, dia semacam mengeluarkan angin. Ada ta, ta, ti, tu. Beda lagi, ini bukan desis ya, bukan sofir. Bis mengeluarkan angin gitu. Masuk huruf yang ada anginnya keluar dikit. Ta, ti, tu. Nah, beda dengan po, kalau to nggak dia. Nggak ada angin yang keluar sama sekali. Po, ti, tu. Oke. Kemudian yang bawah, yas, nuna. Nah, ini dalam posisi sukun, berarti kita maksimalkan alirannya. Ya, 1, 2, 3. Yas, nuna. Yasnuna. Sekali lagi. Yas, Yes, nuna. yes, Yasnuna. nuna. Oke. Kemudian yang bertasdid, ya busu. Ya, mengalirnya lebih lama. Ya busu. Ya, 1, 2, 3. Ya, busu. Busu. Sekali lagi. Ya busu.
Iya, bus. Ya, betul. Oke. Yang berikutnya basi. Nah, ini ada iya gitu ya. Jadi panjangnya 2 harokat. Basi. Nah, 1, 2, 3. Basi. Basi. Coba Bunda Khadijah. Basi. Bunda Dea. Basi. Sekali lagi. Basi. Basi. Ya, jadi pastikan dia tidak ada desisnya. Kemudian terakhir fabasa. Fabas, fabas, fabasa. Ya, 1, 2, 3. Fabasa. Ba- Sekali lagi, fabasa. Fabasa. Jadi itulah kurang lebih untuk huruf sa ya. Mana kita sudah masuk bagian yang baru, yakni ujung lidah bertemu target yang terakhir, yaitu adalah target di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Saya pertegas di sini. Maksudnya adalah semacam ya, semacam sedikit gitu, sedikit tadi digigit. Jadi ya sedikit ya, sedikit berarti nggak banyak, nggak sampai ke tengah, tapi ujungnya aja, sekadar tempel tadi. Sa, si, nah, dengan digigit inilah yang mencegah atau membuat sa ini tidak mengeluarkan sofir, tidak mengeluarkan desis. Nanti dia makanya berbeda ketika dilafalkan antara sa dengan sin dan sod. Oke, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pekan depan untuk huruf-huruf berikutnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait huruf sa? Boleh, atau yang ada mau disampaikan terkait materi pembelajaran kita hari ini ataupun materi-materi sebelumnya? Silakan. Bunda Dea, Bunda Khadijah. Jadi dia mengalirnya sempurna ya Ustaz ya? Sa itu. Ya, sa sempurna tadi. Hmm. Samaan ya, dia punya kesamaan dengan sebelumnya, sod, sin, zai, kesamaan dari sisi mengalirnya secara sempurna. Kalau mengalir apa Ustaz sifatnya? Bahasa Arabnya apa kalau mengalir? Namanya yang secara sempurna itu rokhawah. Itu lebih detailnya ada di pembahasan sifat. Ya itu meskipun fokusnya di makhraj, tapi nggak apa ya. Kita coba spill dari sekarang beberapa Mm-mm. materi lanjutannya biar nanti ketika sudah masuk ke pembahasan itu kita sudah Udah pernah kerja. dibahas nih, jadi lebih mudah. Oh, kalau mengalir sempurna namanya rokhwa ya Ustaz. Kalau mengalir enggak sempurna apa Ustaz? Kalau mengalir tapi tidak sempurna namanya bainiyah. Satu lagi sebetulnya ada namanya syiddah. Ini kita sebutlah tadi disentak. Ini disentak nih. Ini mengalir sempurna. Tengah-tengahnya dia di antara disentak dan mengalir secara sempurna itu bainiyah. Bainiyah Ini mengalir tapi nggak sempurna. artinya tengah-tengah dia. Baik. Akhwah punya beberapa huruf. Syiddah punya beberapa huruf. Bainiyah juga ada beberapa huruf. Itu insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan sifat. Ya, ini kan kita masih fokus di makhraj. Didasarkan. Dan Makasih Ustaz. yang sering saya ingatkan itu ketika mengajar tahsin kepada murid-murid saya, kuasai betul 2 bab pertama dari tahsin, yaitu ini makhraj dan sifat. Nah itu kuasain betul-betul, karena nanti materi-materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan selalu bersinggungan, akan selalu bersentuhan dengan makhraj dan sifat. Pun kalau kita sudah menguasai 2 bab ini, untuk mengoreksi bacaan orang tuh enak. Kita instingnya atau pendengaran kita jadi tajam gitu. Oh ini kurang nih dia sifat ininya. Oh ini kayaknya makrotnya
pas deh. Itu enak tuh nanti kalau bagian koreksi orang. Kalau kita sudah mumpuni atau menguasai di dua bab makhraj dan sifat ini. Kalau akan kita pelajari pelan-pelan ya. Asal tadi ya, yang sering saya umpamakan kan, kita dapat materi satu, latihannya 10 kali. Jadi kita maksimalkan di latihannya. Gitu. Kalau mau cepat bisa. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Bunda Dea, ada? Nggak ada? Udah cukup, Ustaz. Oke ya. Kalau gitu kita akhiri saja. Ya, cuma ada 2 orang yang hadir. Nah, ini pada izin ya mungkin ya. Bunda Dona Iya, ada kabar? 17 Agustus. Iya, masih upacara kali. Lomba kayaknya. Lomba, iya. Belum. Nah, di beberapa tempat masih lomba ya. Di beberapa perkantoran juga ada dibikin lomba, di rumah-rumah juga. Tapi di Istana Negara pun juga upacaranya agak siang tadi, jam 10 baru mulai kalau nggak salah. Iya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada lagi mau disampaikan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum saya tutup, kita ambil dokumentasi seperti biasa. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih bunda-bunda sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lingkungan yang baik, selalu dalam istiqomah ya, dalam berbuat kebaikan untuk mencari ridho Allah semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin. kasih Ustaz, izin budaya. Ya, Ibu.